Di sini kalau Tuhan tuh selalu ada di setiap musim hidup kita, lambaikan tangannya. Amin. Amin. Benar ya, mau musim Omikron, mau Delta, mau Alpha, Covid, dimanapun, tapi Dia Tuhan yang tetap selalu ada di musim hidup kita. Amin. Dia Tuhan yang selalu bersama kita dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Ya sebelum kita mulai ibadah kita tundukkan kepala kita saat teduh. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang sangat baik. Ambil waktu saudara bilang, Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang baik. Buat seminggu yang indah Kau berikan
Engkau Bapa yang selalu hadir di hidup kami Tuhan. Seringkali Tuhan kami gak dengar suara-Mu, bukan karena Engkau gak ngomong Tuhan, tapi hati kami penuh dengan hal-hal. Tapi Bapa, kami mau datang hari ini Tuhan. Tuhan, Engkau yang pimpin Tuhan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Engkau yang beracara buat setiap kami Tuhan. Dan biar Tuhan ketika kami datang, kami gak pulang dengan keadaan yang sama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yes Tuhan, Kau selalu ada bersama kami Tuhan. Kau Bapa yang selalu ada. Mari kita katakan bersama-sama. Engkau ada bersamaku Yesus di setiap musim hidup. Tak pernah Kau biarkan kami sendiri, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kuatlah di jiwaku, adalah bersamaku.
Berbicaralah Tuhan kepada kami, sampaikan apa yang menjadi keinginan. Berbicaralah Tuhan kepada kami. Kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Ya, puji Tuhan. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Baik-baik semua? Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita tahu bahwa waktu ini terus berjalan. Minggu lalu saya katakan bahwa waktu ini tidak pernah menunggu kita, dia akan terus bergerak dan terus berjalan. Nah, sekarang sudah minggu yang pertama di bulan Februari. Sedemikian rasanya cepat aja ya, waktu ini bergerak dengan sangat cepatnya. Nah, hari ini kita akan mau belajar dari firman Tuhan Bapak Ibu dalam waktu-waktu yang Tuhan beri kesempatan kepada kita, dalam waktu-waktu di mana kita masih bisa hidup dan masih bisa berbuat sesuatu. Mari kita mau berbuat sesuatu, kita mau melakukan sesuatu, entahkah itu untuk keluarga kita, kerajaan Allah, tapi kita mau berbuat sesuatu supaya apa? Supaya pada waktu kita melewatinya, kita tidak akan pernah menyesal lagi, karena kita pernah berbuat. Buat yang muda, selagi kita muda, jangan abaikan itu, tapi berbuatlah sesuatu. Supaya apa? Supaya kalau kita sudah melewati masa muda itu, dan kita tidak pernah menyesal. Kenapa? Karena masa muda itu kita maksimalkan untuk berbuat sesuatu. Kita tidak tahu perubahan-perubahan apa di depan ini yang begitu cepatnya. Nah, dalam perubahan-perubahan yang cepat itu kita pun harus terus belajar. Karena memang apakah ilmu yang kita pakai 5 tahun yang lalu masih berguna untuk bulan depan, kita juga nggak tahu. Tetapi kalau kita tidak terus memacu diri kita tidak terus berkembang, kita tidak terus melatih diri kita, nanti kita akan ketinggalan, kita akan terlindas. Ya, minggu lalu saya katakan bahwa kita tidak bisa pakai iman kemarin untuk hari ini. Iman hari ini kita tidak bisa pakai untuk besok. Kenapa? Karena sehari itu sangat berubah dengan sangat cepat. Nah, hari ini kita akan belajar, saudaraku, sesuatu. Kita akan buka Alkitab kita dari Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-47. Dikatakan begini. Lukas 7 ayat 47 dikatakan, sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Nah, pada waktu itu, konteks ayat ini, waktu itu Yesus diundang oleh seorang Farisi yang bernama Simon untuk datang ke rumahnya. Dan kemudian pada waktu Yesus sudah ada di rumah Simon, nah pada waktu itu seorang wanita berdosa sebelumnya, ya, dia datang masuk ke rumah Simon itu dan kemudian dia mengambil minyak wangi, minyak narwastu dikatakan, kemudian dia memecahkannya dan dia menuangkan di kaki Yesus
Dan sambil menangis dia menyeka dengan rambutnya kaki Yesus. Nah, kemudian orang-orang protes. Kalau dia ini rabi, harusnya dia tahu ini orang berdosa. Kenapa orang berdosa itu dia izinkan untuk melakukan sesuatu kepada dirinya? Nah, kemudian Yesus berkata ayat ini, Simon, pada waktu aku masuk ke rumahmu, kamu tidak mencium aku. Nah, biasanya orang Yahudi sebelum masuk dia sediakan dulu bejana atau air di pintu rumahnya sebelum orang masuk, orang cuci kaki dulu. Kenapa? Karena kita tahu Timur Tengah itu daerah yang berdebu. Ya, jadi cuci kaki dulu. Nah, Yesus bilang sama Simon, aku masuk, engkau tidak sediakan air untuk aku cuci kaki. Tapi wanita ini mencuci kakiku dengan air matanya. Waktu aku masuk, engkau tidak mencium aku. Biasanya kalau orang sekarang ini cipika-cipiki. Ya, kalau orang yang lalu di dalam tradisi waktu zaman Yesus itu mereka akan berpelukan, peluk, dan kemudian Yesus katakan, engkau tidak mencium aku waktu aku masuk. Wanita ini mencium kakiku. Dan pada waktu aku ke rumahmu, engkau tidak berbuat sesuatu. Tapi wanita ini berbuat sesuatu. Nah, kemudian Yesus kasih perumpamaan dengan dia. Ada seorang yang berhutang 50 dan yang satu 500 dinar. Nah, satu 50. Kira-kira kalau dua-duanya dibebaskan dari hutang, siapa yang lebih bersyukur? Oh, tentu yang 500 karena hutangnya lebih banyak. Iya. Makanya kemudian ayat ini berkata, orang yang banyak diampuni, maka dia akan banyak berbuat kasih. Yang sedikit diampuni, sedikit berbuat kasih. Sedikit dan banyak itu tidak bicara nanti, oh ini dosa kecil, ini dosa besar. Oh ini dosanya putih karena dia berbohong untuk kebaikan. Enggak ada. Yang bohong tetap bohong. Dosa tetap dosa. Ya, batu kecil, batu besar kalau dia dilempar ke air, dia tetap tenggelam. Cuman kalau batu kecil riaknya tidak terlalu besar. Tapi kalau batu besar itu riaknya besar. Jadi dosa kecil, dosa besar sama saja. Sama-sama dihukum, sama-sama berbuat dosa, sama-sama melanggar ketentuan Tuhan. Nah, Yesus tidak bicara tentang dosa yang sedikit itu dan dosa yang banyak itu, oh ini dosanya sedikit, ini bukan. Tapi bagaimana orang menyadari bahwa dia itu sudah diampuni. Nah, rasa syukur, rasa terima kasih orang itu akan muncul, akan kelihatan pada waktu kalau orang itu merasakan bahwa aku ini dulunya orang berdosa. Aku ini sebetulnya tidak layak untuk mendapatkan keselamatan. Tapi Yesus lakukan, berikan untuk aku. Dan itulah yang dikatakan orang yang banyak. Rasanya dia bilang banyak diampuni, maka dia akan banyak berbuat kasih. Nah, saudara, dalam kata-kata oh sebab itu aku berkata kepadamu, dalam bahasa Yunani-nya itu, Greka atau Yunani dikatakan karin. Karin itu artinya itu grace, kasih karunia. Jadi dalam pengertian yang lain dikatakan gini, oleh karena kasih karunia, oleh karena anugerah Tuhan, ya, dosa yang banyak itu sudah diampuni. Jadi dosa itu diampuni bukan karena perbuatan baik, bukan karena dia berbuat kasih baru dosanya diampuni, dan dosanya dia tahu, dia sadar bahwa dosanya itu diampuni, makanya dia berbuat kasih. Jadi pemahamannya berbeda, bukan karena perbuatan baiknya. Karena dalam ayat yang ke-50 Yesus katakan begini, ayat Lukas 7 ayat 50 dikatakan, tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu yang menyelamatkan dia apa? Imannya. Imannya yang menyelamatkan dia. Nah, kembali ke ayat 47. Jadi yang menyelamatkan wanita ini bukan perbuatan baiknya, tapi adalah imannya, kepercayaannya kepada Yesus. Dan dia menyadari dia ini orang berdosa, orang yang tidak layak sebetulnya mendapatkan kesempatan itu. Tapi dia tahu, dia sadar
bahwa dia diberi kesempatan dan kemudian wanita ini mengambil kesempatan itu. Dan kesadarannya bahwa aku ini orang berdosa, aku perlu Tuhan dan Tuhan datang kepadaku. Nah, kesadarannya inilah yang dia katakan yang membuat dia bertindak berbuat kasih. Jadi saya beri judul khotbah saya, pengampunan itu selaras dengan perbuatan kasih. Jadi orang yang tahu, yang menyadari bahwa aku ini orang berdosa dulunya, tapi Tuhan memberi kesempatan, grace, karin, kasih karunia, Dia berikan kepadaku dan aku dapatkan kasih karunia itu dan aku diselamatkan. Nah, kemudian wanita itu sebagai bukti, sebagai wujud daripada dia itu berterima kasih, dia bersyukur karena dia dapatkan kasih karunia, dia berbuat kasih. Nah, saudara, jadi iman itu dibuktikan lewat perbuatan, karena Yakobus juga berkata iman tanpa perbuatan mati. Ya, kita percaya tapi tidak berbuat apa-apa, ya enggak, itu tidak membuktikan iman kita. Ya, saya berulang kali katakan, kenapa Bapak Ibu di tengah masa Omikron, COVID lebih menggelora, tuh Bapak Ibu tetap memutuskan, enggak, aku mau ibadah. Mungkin kita khawatir, mungkin kita takut, tapi kita memberanikan diri untuk datang. Kenapa? Karena saya percaya karena bukti iman Bapak Ibu. Nah, aku mau beribadah. Ya, kalaupun kita ada kegiatan yang lain, mungkin yang ibadah online juga, enggak, aku mau ibadah. Aku siapkan waktu, aku mau ibadah, tetap ibadah di rumah. Kenapa? Karena ini bukti iman kita. Lewat apa? Tindakan kita. Nah, saudara, sedikit diampuni, ya sedikit berbuat kasih. Banyak diampuni, banyak berbuat kasih. Nah, jadi pengampunan atau diampuni orang, kesadaran orang merasakan bahwa aku dapatkan pengampunan dari Tuhan, dari dosa. Itu bagaikan dua sisi mata uang dengan perbuatan kasih atau berbuat kasih. Seberapa besar seseorang menyadari ini? Ini penting. Seberapa besar? Kalau kita merasa ya, oke lah, ya begitulah. Mungkin kita pun tidak begitu menghargai pengorbanan Tuhan. Kenapa? Karena kita rasa ya biasa saja. Toh aku juga baik-baik saja. Aku dari kecil tidak nakal-nakal. Setelah remaja pun aku tidak melakukan kenakalan-kenakalan remaja, tidak merokok. Saya pernah satu kali dibuat bimbang. Saudara, saya di kota Bukit Tinggi, di Kampung Cina Bukit Tinggi itu, kalau Bapak Ibu boleh cek, saya itu terkenal anak yang baik. Kenapa? Merokok enggak, minum minuman keras enggak, kurang-kurang enggak, cuci piring di rumah iya, karena mama buat kue, saya yang cuci piring di rumah. Bahkan setiap pagi saya dari SMP kelas 1, saya itu sudah ngantar kue, saudaraku, dari rumah itu dibawa pergi ke sekolah, kantin sekolah, baru kemudian saya pergi ke sekolah setiap pagi selagi masa sekolah. Dan itu tidak berlangsung sebulan 2 bulan, bertahun-tahun. Sampai ketika saya sekolah di STM, malam-malam hari saya jualan bakpao. Mama buat, saya jualan. Mama kasih uang, ini pokoknya keuntungan dia kasih saya, dan kemudian saya kumpulin, saya beli mesin ketik. Sampai hari ini mesin ketiknya masih ada, saya simpan memori. Karena saya terkenal anak yang baik, suka tolong mama, ke pasar saya bisa, jadi saya kalau suruh ke pasar tidak canggung. Tahu milih sayur yang bagus, karena mama suruh saya tiap pagi. Sampai suatu kali orang ini bersaksi, saya dulunya pembunuh, saya dulunya pemabuk, saya dulunya ini, semua yang nakal-nakal, yang jahat. Terus saya bilang, kalau aku nakal enggak, terus kira-kira gimana?
Nah, sampai kemudian saya ragu dengan keselamatanku. Kalau orang jahat diselamatkan, oke lah. Kalau aku tidak jahat, terus gimana? Sampai kemudian Tuhan memberikan pemahaman bahwa semua manusia kelihatannya baik di hadapan manusia, dia tetap perlu Tuhan. Kenapa? Karena ada benih dosa yang di dalam diri manusia yang membuat manusia perlu mendapatkan keselamatan oleh pengorbanan darah Yesus. Nah, saudaraku, barulah kemudian saya menyadari ini bahwa semua orang butuh keselamatan, butuh kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, saya ingin cerita di tahun 1800-an di satu desa Assam di India bagian timur. Kemudian kita tahu, saudaraku, Rasul Thomas itu pergi ke India, dia beritakan Injil. Sampai kemudian di tahun 1800-an itu seorang misionaris datang ke sana, ke daerah ini, desa ini, dan kemudian dia beritakan Injil. Nah, dari desa itu hanya satu keluarga ini yang percaya kepada Yesus. Namanya Noksek, Noksek di orang India. Dia percaya kepada Yesus, dia beserta istri dan 2 orang anaknya. Kemudian karena dia menerima Yesus, dia mendapatkan damai sejahtera, dan dia mulai ceritakan itu, mengajak orang lain untuk juga percaya kepada Yesus. Nah, pada waktu itu di sana orang-orang masih menyembah kepada dewa-dewa, kepada patung-patung, dan kemudian marahlah penduduk desa itu karena dia memberitakan Injil. Dan kemudian kepala desa itu kumpulkan dia di lapangan itu, dan seluruh masyarakat desa itu dipanggil, dan Noksek juga diperhadapkan. Dia bilang begini, kamu mau tetap percaya kepada imanmu, atau kalau tidak kami akan bunuh anak dan engkau akan kami bunuh. Nah, setelah dia menjadi percaya, kemudian dia menciptakan lagu, lagu yang kalau kita tahu sekarang kemudian di aransemen oleh William Reynolds dari Amerika. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Dan pada waktu itu kemudian Noksek itu dia ciptakan lagu ini. Nah, saudara, waktu itu kepala desa sudah bilang gini, kamu masih tetap mempercaya kepada Yesus, dan kemudian 2 orang anaknya. Dan kalau kamu tetap percaya kepada Yesus, maka kedua anakmu ini kami bunuh. Tapi kalau kamu mau tidak percaya, mau menyangkal Yesus, maka kamu sekeluarga kami akan bebaskan. Tapi syaratnya kamu berbalik kepada kepercayaanmu yang lama. Kemudian dia nyanyikan kata-kata ini. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Dan matilah 2 anaknya. Nah, waktu itu kemudian kepala desa ini sudah ngomong lagi, sikap oleh penduduk desa itu, Noksek, sekarang kamu masih mau percaya Yesus atau istri kamu kami akan bunuh? Nah, dia lanjutkan dalam lagunya, dia katakan, "Don't no go with me, no turning back." Sekalipun tidak ada orang yang sama-sama dengan aku, artinya aku sendirian. Don't not go with me. Tidak ada orang sama-sama dengan aku. No turning back. Dia bilang. Dan kemudian istrinya dibunuh. Nah, saudara, dan kepala desa panggil lagi dia ngomong lagi sama dia. Anakmu sudah mati, istrimu sudah terbunuh. Sekarang bagaimana? Apakah engkau tetap mau percaya kepada Yesusmu atau bagaimana? Atau mau kau sangkal dan kemudian engkau kami biarkan hidup? Dan dia lanjutkan dalam kata-katanya, the cross before me, the word behind me, no turning back, no turning back. Dia bilang, enggak, dia tetap tidak mau menyangkal iman.
dan kemudian dia dibunuh. Sepertinya selesailah sudah kan. Ternyata saudaraku, darah Noksek sekeluarga itu bagaikan benih bagi desa itu. Dan kemudian pada waktu ini dituliskan 90% dari desa Noksek itu menjadi pengikut Yesus. Kenapa? Karena kemudian bayangan kematian Noksek sekeluarga ini menghantui kepala desa. Dia bilang, kok ada orang yang berani mempertahankan, biarkan nyawa anaknya, istrinya, dan nyawanya sendiri. Ada apa ini? Siapa yang dia percayai? Siapa yang dia yakini sehingga dia rela memberikan hidupnya? Dan kemudian saudaraku, akhir ceritanya, kepala desa ini percaya kepada Yesus. Dia kenal, dia tahu kan berita Injil ini, kemudian dia percaya kepada Yesus. Dan penduduk desa itu 90% percaya kepada Yesus. Kenapa? Karena ada orang yang berani berbuat kasih. Dari mana Noksek berani mempertahankan, bahkan memberikan nyawanya? Di depan matanya, anak dan istrinya dibunuh. Dan dia pun tidak menyangkal Tuhan pada waktu dia diancam akan dibunuh. Dia katakan, no turning back. Tidak akan lagi aku ingkar. Tidak akan lagi aku menyangkal dia. I have decided to follow Jesus. Aku sudah putuskan untuk mengikut dia. No turning back. Dan akhirnya benih itu melahirkan jiwa-jiwa yang percaya. Dia menyadari bahwa Yesus sudah menebus dosa. Dia menyadari dengan dia meninggal pun dia sudah dapatkan hidup yang kekal. Dan dia rela lakukan itu. Dia mau berbuat kasih. Kenapa? Karena dia menyadari, aku sudah diampuni dosaku. Aku sudah dapatkan kasih karunia. Aku sudah menerima hidup yang kekal oleh imanku. Dan dia katakan, no turning back. Apapun tawarannya, dia katakan, tidak. Aku tidak akan ingkar. Aku tidak akan menyangkal dia. Aku tetap percaya kepada dia. Noksek berani berbuat kasih. Kenapa? Karena dia menyadari, aku sudah diampuni. Pengampunan yang dia dapat dari Tuhan membuat kesadaran dalam dirinya. Ada perbuatan kasih yang dia buat. Nah, saudara kan, kita mau belajar juga satu lagi dari satu kota yang bernama Gibeon. Ya, bukan Gideon, Gibeon. Ya, kita lihat dari kitab Yosua pasal yang ke-9. Ini menceritakan tentang Gibeon. Waktu itu Yosua sudah mengalahkan kota Yeriko. Cerita tentang Rahab, Bapak Ibu mungkin masih ingat. Kemudian dia masuk ke kota Ai, ya, meskipun pernah kalah karena akan berbuat dosa waktu itu, mengambil yang Tuhan juga bilang tidak boleh diambil. Akhirnya kemudian Ai juga dikalahkan. Nah, sesudah kota Ai itu adalah kota Yeriko. Yeriko, Ai masuk ke Gibeon. Nah, waktu itu, saudaraku, orang Gibeon ini sebelum orang Israel dari kota Ai menuju Gibeon, orang Gibeon ini sudah datang lebih dulu. Ya, saya coba ceritakan di Yosua pasal 9 itu, dan dia sudah mencoba mencari akal bagaimana caranya supaya kita ini tidak dibunuh. Nah, kemudian dia buatlah caranya, diakali. Nah, ayat pasal yang 9 dikatakan waktu itu Yosua tidak meminta keputusan Tuhan. Akhirnya dia menerima orang Gibeon itu dan dia janji, kami tidak akan bunuh kamu. Ya, orang Gibeon, kami datang dari negeri yang jauh. Kami sudah dengar cerita tentang bagaimana Tuhan membelah Laut Merah, sama seperti cerita Rahab. Kami sudah dengar bagaimana Tuhan berperang mengalahkan orang Amori, yaitu Sihon
Raja Sihon dan Og. Kami sudah dengar. Dan sekarang kata orang Gibeon ini, mau buatlah perdamaian dengan kami. Nah saudara, dan kemudian Yosua membuat perdamaian. Yosua dengan tua-tua Israel membuat perdamaian. Setelah mereka itu melakukan perjalanan 3 hari, kemudian mereka sampai itu. Kok orang Gibeon di sini? Kamu bilang dari negeri yang jauh. Sekarang kok kamu nipu kami. Nah, saudara, kita mau belajar dari orang Gibeon. Ya, dia ini bukan orang Israel, dia ini penduduk Kanaan. Tapi kita lihat sikapnya dia. Ini yang kita mau belajar, saudara. Dari Noksek kita belajar. Sadar bahwa dia ini menyadari, wah ini orang berdosa. Aku sudah dapat pengampunan dari Tuhan. Dan dia mau berbuat kasih. Ya, apa yang orang Gibeon ini dia hanya dengar cerita tentang Tuhan. Saya ulang sedikit lagi, saudaraku, sudah tahu. Yosua pada waktu dia masuk ke Kanaan, dia sudah 40 tahun berputar-putar di padang gurun. Cerita tentang Tuhan membelah laut Teberau itu kan 40 tahun yang lalu. Saudara, kira-kira kalau buat Bapak Ibu yang berumur 50-an tahun sekarang, kira-kira masih ingat nggak cerita 40 tahun yang lalu? Ada yang masih ingat cerita 40 tahun yang lalu? Kalau yang berumur 30-an sekarang ini masih ingat cerita 20 tahun yang lalu? Belum tentu semua ini ingat. Mungkin mereka, jika saya katakan, mungkin mereka masih kecil waktu itu. Ini hanya dengar cerita, ini Tuhan lakukan, ini Tuhan lakukan. Dan mereka ini cari dengarkan cerita tentang Tuhan. Apa yang Tuhan buat, itu memunculkan iman di dalam hati mereka. Kami tidak mau mati. Caranya bagaimana? Dia coba cari akal. Nah saudara, meskipun waktu itu dia menipu, bukan berarti Tuhan setuju, tapi Tuhan melihat iman mereka. Nah, yang hebatnya saudaraku, apa yang orang Gibeon ini lakukan, sehingga kita perlu belajar juga dari orang ini. Ya, tindakan-tindakan perbuatan kasih yang dia lakukan, yang kita tuh lihat, ini hebat. Ya. Nah, kita coba lihat dari Yosua pasal 9 ayat 9 sampai 11, dikatakan begini. Jawab mereka kepadanya, dari negeri yang sangat jauh hamba-hambamu ini datang karena nama Tuhan Allahmu, sebab kami telah mendengar kabar tentang dia, yakni segala yang dilakukannya di Mesir, dan segala yang dilakukannya terhadap kedua raja orang Amori itu di seberang sungai Yordan, Sihon raja Heshbon dan Og raja Basan yang diam di Ashtarot. Sebab itu para tua-tua kami dan seluruh penduduk negeri kami berkata kepada kami demikian, bawalah bekal untuk di jalan dan pergilah menemui mereka dan berkatalah kepada mereka, kami ini hamba-hambamu, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Saudara, coba lihat siapa orang Gibeon ini, ya. Coba pasal 10 ayat yang ke-7. Pasal 10 ayat yang ke-7. Yosua 10 ayat yang ke-7 katakan begini. Oke. Yosua pasal 10 ayat yang ke-7. Lalu Yosua bergerak maju dari Gilgal dan dia dan seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia, semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Ini adalah orang Gibeon. Mungkin pasal 9 ayat 6 pasal 9. Lalu orang-orang Gibeon itu menyuruh orang kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal, mengatakan, jangan menarik tanganmu daripada hamba-hambamu ini, datanglah dengan segera kepada kami, lepaskanlah kami dan bantulah kami, sebab semua raja orang Amori yang diam di pegunungan telah bergabung melawan kami. Kemudian pasal yang ke-9 ayat 25. Yosua 9 ayat 25. Maka sekarang ini kami ini orang Gibeon yang ngomong, kami ini dalam tanganmu, perlakukanlah kami seperti yang kau pandang baik dan benar dilakukan kepada kami. Nah saudaraku, kita lihat bagaimana orang Gibeon ini diceritakan
bahwa mereka ini adalah orang-orang pahlawan yang gagah perkasa, orang-orang hebat sebetulnya di Gibeon ini. Negara yang ditakuti, kota yang ditakuti juga oleh kerajaan-kerajaan yang lain. Ya, tetapi mereka ini ngomong dengan orang Israel, kami dengar tentang Tuhan, dan kemudian dikatakan kami percaya kepada Tuhan Allahmu itu. Dan sekarang ikatlah perjanjian, artinya kami mau menjadi hamba, kami mau menjadi percaya kepada Tuhanmu itu. Nah, imannya orang Gibeon ini yang mereka lakukan. Nah, kemudian kita lihat saudaraku, setelah itu kemudian karena ketahuan dia sudah berbuat begitu, kemudian apa kata Yosua? Pasal 9 ayat 21 dan sampai 27. 9 ayat 21 dikatakan begini. Lagi kata para pemimpin kepada mereka, biarkanlah mereka hidup, maka mereka pun dijadikan tukang belah kayu dan tukang timba air untuk segenap umat seperti yang ditetapkan oleh para pemimpin mengenai mereka. Ayat 27. Dan pada waktu itu Yosua menjadikan mereka ini adalah penduduk Gibeon, dari pemimpin sampai penduduk, menjadi tukang belah kayu dan tukang timba air untuk umat itu dan untuk mezbah Tuhan sampai sekarang di tempat yang akan dipilihnya. Dia tidak jadi dibunuh, tapi dia menjadi hamba, yaitu tukang belah kayu dan tukang timba air untuk orang Israel dan untuk mezbah Tuhan. Ini yang Yosua katakan, dapatkan hukuman mereka. Jadi hamba dan mereka ikut kemana orang Israel pergi. Nah, saudara, yang kita mau lihat ini, saya katakan tadi mereka ini dapatkan pengampunan dan mereka ini sudah menyadari, kami ini dapat anugerah, dapat kasih karunia, kami ini tidak dibunuh, kami ini dapatkan kehidupan. Dan hebatnya saudara, hebatnya mereka ini meskipun jadi hamba, tapi mewariskan iman mereka, memberikan legasi, warisan dari turun-temurun kepada siapa? Kepada anak-anak mereka. Kita ini dapat anugerah, kita ini dapatkan kasih karunia, kita ini harusnya mati, tapi kita diberi kesempatan untuk hidup. Dan apa yang mereka lakukan, saudara? Ya, kita lihat Nehemia pasal 3 ayat yang ke-7. Nehemia pasal yang ke-3 ayat yang ke-7. Berdekatan dengan Melaka, orang apa? Orang Gibeon. Peristiwanya Yosua dan kemudian mereka diselamatkan. Dengan Nehemia ini sudah mendekati 1000 tahun, saudaraku. Ini sudah satu jarak yang panjang. Kenapa? Karena orang Israel sudah sampai di Kanaan, kemudian sudah tinggal di sana beratus tahun, kemudian sampai kemudian raja dia diserang dan kemudian dia menjadi tawanan. Sekian 70 tahun kemudian, nah oleh itu kemudian dikatakan mereka mulai mau kembali di zaman Esra dan Nehemia, ingin membangun tembok Yerusalem. Jaraknya itu sudah hampir 1000 tahun, saudaraku. Kalau kita hidup dalam 1000 tahun, sudah berapa generasi, saudaraku? Kalau satu generasi kira-kira 60 tahun, itu ada 16 generasi. Jadi dari generasi ke generasi, dari keluarga kepada keluarga, mereka ceritakan, kita ini dapat anugerah, kita harusnya bangsa yang mati. Kamu tahu, bangsa Ai sudah tidak ada lagi, Yeriko tidak ada lagi, orang Amori habis semua. Kenapa? Karena kami dengar Allah Israel begitu. Sekarang satu-satunya katanya di penduduk Kanaan sebagai suatu bangsa, kita masih hidup. Kenapa? Karena kita dapatkan pengampunan, kasih karunia. Dan dia ceritakan meskipun statusnya mereka adalah hamba bagi orang Israel, mereka katakan begini, kita terima ini, dan mereka ikut membangun
tembok Yerusalem. Setia ratusan sampai hampir 1000 tahun. Lalu dari mana imanmu datang? Harusnya engkau mewariskan itu kepada anak-anak. Legasi kita, iman yang kita miliki, ceritakanlah tentang apa yang Tuhan lakukan. Bukan sekedar papa bekerja keras, mama lakukan ini, nah, tapi ceritakanlah tentang Tuhan. Apa yang Tuhan buat. Kami ini dulu memulai usaha ini, kami dulu lakukan ini, semua karena Tuhan. Semua karena Tuhan. Ceritakanlah tentang nama Tuhan. Ceritakanlah tentang karya Tuhan. Beritahu kepada generasi di bawah kita, kita berhasil itu karena Tuhan. Kita bisa buat ini, kita bisa dapatkan ini, kita bisa terima ini, kita bisa miliki ini. Semua adalah karena Tuhan. Nah, ini yang kita perlu ceritakan kepada generasi. Seperti orang Gibeon. Dia ceritakan, meskipun mereka ini adalah hamba, dan mereka tetap setia, meskipun mereka punya kesempatan untuk membebaskan diri. Pada waktu Raja Nebukadnezar menyerang dan menghancurkan bait Allah itu, mereka punya kesempatan untuk bebas. Kenapa? Karena sudah tidak ada bait Allah lagi. Orang Israel sudah dijajah oleh Nebukadnezar. Dia punya kesempatan, tapi dia tidak lakukan itu. Dia tetap setia kepada Tuhan. Dia tetap setia dengan panggilannya. Dia punya kesempatan, tapi dia tidak ambil itu. Kenapa? Karena ada legacy, warisan rohani yang dia sudah turunkan. Padahal saudaraku, kalau di zaman pada waktu mereka ini diserang oleh Nebukadnezar, dan kemudian itu mungkin sudah sekian generasi di atasnya sudah tak tahu lagi, mungkin hanya dengarkan cerita, tapi mereka pegang. Saya mendorong kita semua, Bapak Ibu, jangan abaikan ya warisan rohani yang orang tua kita berikan. Anak-anak muda, kau dengarkan kalau orang tuamu bercerita tentang Tuhan Yesus, apa karya Tuhan dalam hidupmu, bagaimana Tuhan berkarya. Jangan abaikan, simpan ini, pegang ini kuat-kuat, erat-erat pegang ini. Kenapa? Karena itu legacy warisan rohani yang orang tuamu berikan kepadamu. Dan orang tua, jangan abaikan ini. Berikan legacy ini, warisan ini terus berikan kepada generasi di bawah kita. Mereka perlu dengarkan apa karya Tuhan. Mereka perlu dengarkan bagaimana Tuhan dengan kuasanya melakukannya kepada kita. Kita ceritakan ini. Saudaraku, sekarang ini kan sebetulnya ada masa di mana memori kita ini kan gampang tersimpan. Sudah semua punya handphone yang sudah bisa simpan cerita, berceritakan. Ada mudah kita sebetulnya, tidak perlu tulis buku juga kan. Begitu mudahnya sebetulnya sekarang. Kenapa kita tidak coba ceritakan ini kepada anak-anak kita? Ya, mari belajar Bapak Ibu. Orang tua mulai ngomong dengan anak-anak. Ya, bagikan kepada mereka. Ini loh yang Tuhan lakukan melalui kami. Ini loh yang Tuhan karya Tuhan melalui kami. Ini kami ingin bagi dengan kamu. Kalau bukan karena Tuhan, tidak bisa. Terus bagikan seperti orang Gibeon. Ya, kita lihat 2 Samuel pasal yang ke-23 ayat 37. Zelek orang Amon, Naharai orang Beerot, pembawa senjata Yoab anak Zeruya. Kalau Bapak Ibu yang lihat di Alkitab, di 2 Samuel 23 ini ayat-ayat sebelumnya bercerita tentang 30 orang pahlawan Daud. Siapa itu orang Beerot? Ya, kita coba lihat di Yosua pasal 9 ayat 17. Kita akan tahu. Sebab orang Israel berangkat pergi dan pada hari ketiga sampai ke kota-kota orang-orang itu. Adapun kota-kota itu ialah Gibeon, Kefira, Beerot.
Jadi Beerot ini adalah satu kota yang Gibeon itu jadi pemimpin. Mereka ini diselamatkan, orang Beerot ini. Jadi saudaraku, dalam membaca Alkitab, jangan abaikan. Kalau dia tertulis, Tuhan mau dia ini tertulis, meskipun dia itu cuma nama-nama, tapi itu sebetulnya bisa memberikan pemahaman yang sangat. Ya, dari kata Beerot ini kita tahu, oh ternyata Beerot ini adalah orang Gibeon. Dan dia meskipun sudah jadi hamba, tapi sekian ratus kemudian salah satu di antara mereka menjadi pahlawannya Daud. Mereka memberikan legasi kepada generasi-generasi di bawah mereka. Saudaraku, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita menyadari bahwa aku ini harusnya binasa, tapi aku dapatkan pengampunan dari Tuhan. Aku terima kasih karunia. Seberapa besar kasih karunia yang saudara sadari dalam kehidupan akan kelihatan dari seberapa besar perbuatan kasih-Mu kepada Tuhan dan kepada sesama. Akan kelihatan. Orang yang banyak berbuat kasih adalah orang yang banyak diampuni. Sedikit diampuni, maka dia sedikit berbuat kasih. Saya mendorong kita semua sebagai konklusi dari firman hari ini. Lihatlah perbuatan kasih. Kalau kita rasa kita masih hitung-hitungan, kita masih menghitung-hitung, lebih mementingkan diri sendiri daripada untuk berbuat kasih. Mungkin kita yang kurang menyadari, sebetulnya aku ini dulu nih siapa. Kalau kita coba mundur sedikit 10 tahun, 20 tahun sebelumnya, pada waktu kita sedang memulai usaha kita, pada waktu kita sedang merintis usaha atau pekerjaan kita atau rumah tangga kita, dari mana kita memulai? Dan kalau hari ini kita punya sesuatu, kita bisa beli mobil, kita bisa punya rumah, atau kita bisa terus menghidupi anak-anak kita, dan kita bisa lakukan ini, bisa buat ini, kita masih bisa liburan, kita masih bisa buat ini. Ingatlah dulu dari mana kita memulai. Kesadaran bahwa aku ini sudah diampuni, aku punya dapat kasih karunia, dan kasih karunia Tuhan itu menolong aku, membuat aku bisa mendapatkan ini, bisa memiliki ini, mendapatkan aku mampu lakukan ini karena kasih karunia. Nah, seberapa besar kesadaran kita ini akan kasih karunia Tuhan akan kelihatan dari seberapa besar atau seberapa banyak perbuatan kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Lakukan ini sekarang. Kalau kita sudah tinggalkan hidup lama kita, hidup dalam hidup yang baru, hiduplah terus dalam gaya hidup kerajaan Allah. Gaya hidup yang baru itu gaya hidup kerajaan Allah yang tidak mementingkan hanya diri sendiri, tapi juga mau memikirkan kepentingan kerajaan Allah, kepentingan orang-orang lain yang lebih menderita daripada kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami sudah ditebus dengan darah Tuhan. Kami sudah terima pengampunan dosa. Kami sudah dapatkan anugerah, yaitu hidup yang kekal. Kami sudah terima ini Tuhan. Dan sudah selayaknya Tuhan, karena firman-Mu berkata, orang yang sedikit diampuni, dia sedikit berbuat kasih. Orang yang banyak diampuni, dia banyak berbuat kasih.
tapi apa yang kita lakukan membuktikan apa yang kau percaya. Wanita berdosa ini membuktikan imannya dengan apa yang dia buat. Minyak narwastu bukan minyak yang murah harganya. Dia katakan 300 dinar satu botol. Membutuhkan waktu bertahun-tahun orang bisa menyimpan, membeli minyak narwastu yang harganya mahal. Tapi hari itu perempuan ini dia sadar bahwa nilai minyak narwastu, uang yang dia punya, meskipun dia harus bekerja bertahun-tahun untuk bisa dapatkan itu, tapi dia bilang keselamatan yang aku terima itu tidak ada nilainya lagi. Kenapa kau tidak rela direndahkan orang lain mungkin? Kenapa kadang-kadang engkau mempertahankan gengsimu, mempertahankan harga dirimu lebih daripada engkau untuk lakukan firman? Kenapa engkau tidak mau mengampuni? Karena menurut engkau harga dirimu lebih tinggi daripada pengampunan itu, daripada engkau harus lepaskan pengampunan kepada orang lain. Hari ini ambillah keputusan. Kesadaran bahwa dosamu sudah diampuni itu tidak bisa dipaksa, harus dari dalam hatimu. Pemahaman dan pengertian ini tidak bisa dipaksakan, harus ada dari dalam hidupmu sendiri. Kenapa engkau harus setia kepada Tuhan Yesus? Karena kita tahu anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan besar. Dia ampuni kita, Dia lupakan masa lalu kita, dan Dia berikan hidup yang kekal kepada kita. Bapak, terima kasih Tuhan untuk anugerah bagi kami, untuk keselamatan yang kami sudah terima. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami mau banyak berbuat kasih, banyak berbuat kasih, sebagai bukti dari iman kami, bahwa kami percaya kami pun sudah terima anugerah Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya Kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah selamatnya bagiku, tak ingin pun berbalik darimu. Selamanya ku akan menyembahmu. Andaikan ku harus pergi, tetap
hidup setiap kami Tuhan. Kami mau belajar dan memberikan yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita akan mendengarkan suara gembala. Shalom buat semua warga kerajaan yang diberkati oleh Sang Raja di atas segala raja. Bulan pertama daripada tahun ini tema kita adalah Chosen by the King. Sang Raja itu memilih berdasarkan yaitu kedaulatannya. Kenapa dia berkata, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Bahkan masih dalam kandungan, mereka belum melakukan sesuatu yang baik maupun yang buruk. Tetapi kita melihat suatu contoh dalam message yang utama yang saya terima selama puasa 21 hari ini. The power of kindness. Ya, saudaraku, dalam kindness di sini bicara tentang hesed, loving kindness. Contohnya dalam kehidupan dari putra daripada Yonatan bin Saul. Ya, bin Jonathan bin Saul, cucu daripada Raja Saul. Yang lumpuh kakinya. He's a lame prince. Pangeran tapi lumpuh. Pangeran lumpuh mana bisa jadi raja. Dan satu dalam keadaan sangat terpuruk. Anda bisa baca dalam 2 Samuel pasal 9. Ketika David sudah mengalahkan musuh-musuhnya. David disertai oleh Tuhan secara luar biasa. Bahkan saudaraku, apa yang tidak bisa diselesaikan oleh Yosua. Begitu masih banyak, yaitu Edom masih melawan dan sebagainya. Maka diselesaikan oleh David bahkan sampai sungai Efrat, yaitu Irak. Yang dikenal sekarang The Greater Israel. Saya boleh ketik Greater Israel di Google dan saya melihat rencana Tuhan untuk kerajaan daripada David. Dan kita melihat bagaimana ketika dia ada atas takhta, dia ingat perjanjiannya. Kita ucap syukur, kita pernah dengar Gusti ora sare. Tuhan tidak tidur. Saya juga katakan Gusti ora pikun. Ya, Tuhan itu tidak lupa janjinya. Dan kemudian saudaraku, dia mengambil keputusan untuk choose, untuk memilih. Ya, demi Yonatan karena perjanjian itu Mephiboset dibawa ke istana. Dan ini rencananya buat Mephiboset itu dia berkata dalam ayat ke-7 dari 2 Samuel 7. Jangan takut. Dijamin pokoknya. Sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu. Ya, for thy father's sake. Karena sebab Yonatan ayahmu. Dan aku akan mengembalikan. I will restore. Segala ladang Saul nenekmu. Dan satu lagi diangkat jadi putra raja. Engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Bulan kedua kita akan bicara tentang surrender to the king. Tuhan memberikan kunci-kunci kerajaan Allah. Buat saya, kindness itu adalah kunci. Kunci ke hati manusia. Ya, orang itu punya apa yang mereka anggap penting. The felt need bagi orang sekarang ini adalah yang mereka rasakan. Mereka lapar, mereka butuh dukungan, tetapi the real need is Lord Jesus. Jadi pakailah kunci itu, the power of kindness. Dan yang kita lihat juga di sini, kuasa perjanjian, the power of the covenant. Perjanjian punya kekuatan yang luar biasa. Saya lihat ini, dan David adalah gambaran kurang sempurna tentang Tuhan Yesus. Dan dia juga berkata, selalu berkata kalau ketemu orang jangan takut. Dan dia menunjukkan kebaikannya kemana-mana. Kita bersyukur kita punya raja yang terlalu baik, saudaraku. Dan dia tidak punya rencana kecelakaan buat saudara. Dan saya, dia cuma punya rencana shalom. Rencana damai sejahtera untuk menunjukkan kebaikan kepadamu akhirnya. Ya, engkau tetap makan sehidangan dengan aku. Tetapi di dalam perjanjian lama, sekalipun dia dipindahkan dari Lodebar, di mana tidak ada padang rumput, tidak ada makanan, tidak ada penghasilan, ke Yerusalem, bahkan ke meja hidangan raja. Dan kita tahu kehidupan Mephiboset, dia akhirnya punya anak dan punya keturunan. Dan kita baca 1 Tawarikh 8, mereka semua adalah pahlawan yang gagah perkasa. Kiranya apa yang sudah dengar hari ini mengerti. Kuncinya yang lain adalah surrender. Bulan Februari ini kuncinya adalah surrender. Surrender apa? Menyerah. Ketika kita mengangkat tangan, ya kita toda itu mengucap syukur, mengangkat tangan. Artinya kita surrender. Ya, angkat tanganmu.
Ketika kita angkat tangan, menyerahkan semuanya pada Sang Raja. Seperti yang lakukan Mephibosheth. Kenapa engkau peduli dengan aku? Anjing mati seperti aku. Tuhan tidak pandang kita sebagai anjing mati. We are the chosen generation. Kita adalah bangsa pilihan. Tuhan memberkati kita semua. Hope in the King. Haleluya. Amin. You are worthy of it all. You are worthy of it all. From you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini. Kau Tuhan yang mengetahui segala isi hati kami, Tuhan, dan Engkau mendengar segala pergumulan kami. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang memulihkan setiap keadaan kami pada saat ini. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan setiap sakit penyakit yang kami derita saat ini, Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Allah Tuhan yang menunjukkan jalan keluar bagi setiap persoalan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami Tuhan. Berkati gembala kami Pak Timotius Arifin serta keluarganya. Berkati gembala kami tempatnya Pak Beni dan Bu Esther. Berkati keluarganya Tuhan, berkati pelayanannya Bapak. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa kami Indonesia dan Kota Padang. Tuhan kiranya memberkati pemimpin kami, presiden kami. Berkati kota kami Tuhan, jauhkan kami dari segala mara bahaya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk tempat kami boleh beribadah tempat ini Tuhan. Berkati hotel tidak berpimpinan Tuhan, dan ada damai sukacita Tuhan tercurah melalui tempat ini. Terima kasih Tuhan, juga kami akan memberikan persembahan untuk kami siapkan Tuhan. Pakailah Tuhan untuk bekerja di tempat ini Tuhan. Dan sebelum kami pulang Tuhan, izinkan kami Tuhan menerima berkat melalui perantaraan hamba. Mari Bapak Ibu kita mengangkat tangan kita, mengarahkan hati kepada Tuhan. Sebelum dikasihi oleh Tuhan, pulang dan terimalah berkat kasih karunia yang berlimpah dari Allah Bapa, damai, sukacita dari Yesus Kristus anaknya, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kehidupan mulai dari saat ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati, mari bersama-sama katakan amin. Bapak Ibu mungkin bisa duduk sebentar, mungkin ada bisa duduk sebentar, ada satu pengumuman mungkin bisa ditampilkan dari multimedia.